Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala habibil mustafa khairil khalqillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala kulli ashabi qarabati ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qarrara Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita menginginkan dalam diri kita, dalam jasad dan fisik kita kebersihan dan kenyamanan ketika menghadap Allah Ta'ala dan menghadap manusia, bertemu dengan makhluk yang Allah ciptakan, yang sehari-hari kita berta'amul, bersosial dengan orang tersebut. Dan begitu pun adanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang membutuhkan suatu kebersihan, yaitu kebersihan dan kejernihan hati, agar seseorang tidak terbiasa dalam mengerjakan suatu perilaku maksiat yang Allah larang, dan terbiasa atau sensitivitas hatinya peka terhadap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnaba al-mu'min kana nuqtatas sauda fi qalbi." Apabila seorang hamba mukmin yang mengaku Tuhannya Allah, nabinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat dosa, kana nuqtatas sauda fi qalbi. Allah meletakkan satu titik hitam di hatinya. Para ulama mensyarah hadis ini ketika kalimat satu tanda titik hitam yang Allah letakkan di hati adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kefahaman, kefasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecerdasan bagaimana meletakkan tanda titik hitam dan tanda-tanda yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengisyaratkan kita terbiasa menulis sesuatu, kalimat, kata, isyarat dan seterusnya dari benda-benda yang itu tidak najis dan itu dibolehkan, yaitu tanda titik dari pulpen, dari kapur, dari pensil dan seterusnya di dalam bahasa Arab menggunakan kata nun, qaf, ta dan ta marbutah. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis ini menggunakan kata nun, ta, kaf dan tak marbutah yang maknanya adalah tanda titik dari sesuatu hal yang najis, hal yang kotor, hal yang menjijikkan bagi manusia. Yang misalnya kita membuat tanda titik dari darah, dari nanah, dari kotoran, dari benda-benda najis dan menjijikkan, tentu kita segera untuk membersihkannya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih kita sebutkan bahwasanya jika seseorang terkena benda najis walaupun nabi khaffin, meskipun dia sedikit dan dia sekedarnya, wajib untuk dibersihkan ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala karena mengganggu ibadahnya, dan harus dibersihkan ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Apalagi jamaah sekalian rahmati oleh Allah taala, tanda titik hitam itu Allah letakkan di hati kita yang lebih najis daripada darah, yang lebih kotor daripada kotoran, yang lebih menjijikkan daripada nanah, yang Allah letakkan tanda titik itu di hati kita berwarna hitam, lebih menjijikkan karena sebab dosa yang kita lakukan. Fa in taba wastaghfara suqila, apabila ia bertaubat dan beristighfar, suqila, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi merdeka, hatinya seperti semula. Fa in zada zadat ala wahyaran, wa fi riwayatil akhar fa in zada zadat fadzalika ran. Dan jika ia terbiasa untuk mengerjakan maksiat, perbuatan dosa terus-menerus tanpa adanya taubat, tanpa adanya istighfar, maka hatinya menjadi mati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka mendapatkan petunjuk daripada hati yang rusak, yang telah jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis sahih ini kita dapat mengambil pelajaran penting yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu jika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, meskipun fisik tidak ternampak, tidak terlihat sedang berbuat dosa, tidak ada pengaruh dalam wajah, tidak ada tanda titik kotoran dalam fisik kita, maka hendaklah bertaubat, karena menjijikkan tanda kotoran tersebut terletak di hati kita yang hanya bisa dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Sebaliknya, jika seseorang tidak terbiasa ia bertaubat, beristighfar atas dosa apapun yang ia kerjakan, maka menjadi kebiasaan baginya untuk melakukan dosa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang demi Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, begitupun Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya seseorang yang pertama kali berbuat maksiat, zina, korupsi, mencuri dan seterusnya, pertama kali ia lakukan perbuatan tersebut, maka ada rasa khawatir di dalam hatinya. Itulah jamaah sekalian, hati yang bersih jika diletakkan oleh Allah kotoran, maka tidak nyaman. Ia mungkin malu terhadap Allah, ia mungkin malu ketahuan jika korupsi terhadap tetangganya, saudaranya dan seterusnya. Jika ia berbuat zina pertama kali, ada rasa tidak nyaman dalam hatinya. Begitupun orang yang terbiasa mengerjakan sholat jamaah di masjid, pertama kali ia ketinggalan sholat jamaah, hari itu ada rasa yang mengganjal dalam hatinya, ada rasa yang tidak nyaman yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Tetapi 2 kali, 3 kali dia berzina, 3 kali, 4 kali dia korupsi, 5 kali, 6 kali, berkali-kali dia meninggalkan sholat jamaah, maka menjadi hal yang biasa. Maka inilah kita lihat jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang terbiasa mengerjakan maksiat bukan karena ia tidak memiliki iman, tapi hatinya telah tertutup dari cahaya keimanan yang Allah berikan. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup, kita orang beriman, dosa sekecil apapun di mata kita, maka bertaubat, beristighfarlah. Jangan sampai itu menjadi penghalang daripada penghalangnya rahmatnya Allah Ta'ala, hidayah di hati kita. Hadamaikum ajma'in wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali min kamali jamali ta'zim wa takbir, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmal tadbir wa tarbir, al-muta'alim bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi la yakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu wa lama qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna min asy-syahidin wa mimma alzama wa aljama ghayra jahilin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana syafi'ina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala habibil mustafa khairil khalqillah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladhi shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thabal abidu min ad-danas. Warhamnallahu bima ta'ala sirra ma saru ilai tahta al-janadil wa turabi wahdana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal kufra wal munafiqin wa dammir a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwana fi Gaza 'ala al-yahudi al-ghasibil muhtallin. Allahumma anqidh al-masjid al-aqsa min bara'id al-mu'tadin wa jam syamikhan 'azizan ila yaumiddin wa qrimna fi salatihi qabla al-mamati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Fa ya ibadallah wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aqimis shalah.